Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry ya, ada sedikit trouble tadi. Baik, untuk hari ini ada 24. Coba on cam dulu. On cam dulu. Ibu melihat wajah kalian. Ya, semua on cam, semua on cam. Siapa ini? Oke. Panjang-panjang rambutnya ya, Daeng. Putri. Mana lagi? Coba on cam dulu. Oke, cakep-cakep ya, udah mandi. Siapa nih? Rahmat. Yusdan. On cam dulu. Semuanya Agus. Apa nih? Semuanya on cam ya. Kalau kalian nggak on cam, berarti Ibu anggap tidak hadir. Nurul. Ini siapa nih? Oke, cakep-cakep ya. Sehat-sehat. Oke, thank you anak-anak yang udah hadir. Kita mau melanjutin ya yang kemarin. Mengingatkan aja sih di awal ini, tugasnya jangan ditumpuk-tumpuk ya. Berhubung biologi juga nggak banyak-banyak tuh kalau ngasih tugas. Cuma konsep-konsep dasar aja biar kalian itu paham. Oke. Untuk hari ini kita mau belajar masa atau fase embrionik pada tanaman. Jadi kalau kemarin kalian udah bahas bagaimana proses pematangan gamet jantan dan gamet betina pada tanaman, maka hari ini ceritanya adalah si gamet itu sudah matang, sudah bisa kawin. Nah, artinya sudah akan bisa menghasilkan keturunan ya bernama biji. Nah, gimana prosesnya? Ya, kita Ibu share screen dulu ya. Ya, nah jadi kan kita kemarin sampai sini ya nak, sampai di pembuahan ganda. Jadi ketika si benang sari ini sudah punya gamet yang matang ya berupa serbuk sari atau kemarin kita sebut dengan polen, kemudian si betinanya juga sudah matang ya, si ovulnya, berapa kali mitosis, berapa kali meiosis yang kemarin sudah kita bahas, akhirnya terbentuklah embrio ya dari zigot dari hasil pembuahan si inti sperma 1 dengan sel telur. Kan kalian tuh tinggal lihat tanda panah aja ya nak. Nah, jadi mulai bisa membaca skema, kurva, diagram itu salah satu kemampuan yang harus kalian punya ketika menjawab soal-soal hot. Nah, kalau inti si sperma 2 ketemu sama kandung lembaga sekunder, maka jadinya endosperma. Nah, gabungan dari embrio dan endosperma itulah namanya biji. Ya. Nah, jadi si biji itu nanti sudah ada bayinya di dalamnya dan sudah ada cadangan makanannya endosperma sebelum nanti dia ditanam oleh si tuannya atau si petaninya. Nah, kayak gitu. Nah, maka hari ini kita mau lihat setelah jadi bayi ya atau bagaimana si perkembangan si bayi ini gitu ya sampai dia punya daun, batang, akar, tumbuh lagi menjadi buah tanaman sporofit baru, nanti berbuah lagi dan seterusnya. Nah, berarti kan ada tahapannya, sama kayak manusia gitu ya. Manusia itu ketika ketemu sel sperma dengan sel telur, jadinya zigot kan kita jadi nggak usah terlalu sombong sebenarnya ya. Dulunya kita juga nggak berbentuk bulat gitu doang, nggak ada kepala, nggak ada apa-apa gitu. Nah, sampai dia melakukan mitosis sampai ratusan kali, ya jadilah gerombolan sel membagi tugas, kau jadi kepala, kau jadi anis dan seterusnya, maka tanaman pun demikian gitu. Jadi ada tahapan embrionik, bagaimana si embrio itu membagi tugas menjadi akar, batang, dan daun. Kalau tanaman kan lebih simpel ya, dia nggak punya jantung, dia nggak punya saraf. Jadi organnya juga lebih simpel. Nah, jadi target kita hari ini satu saja. Nah, ini ya kemarin. Jadi kalian ketika mendengar istilah polinasi itu jangan bingung. Ini asal katanya polen. Ya, polen itu cuma ketemu. Nah, terserah ketemunya dibantu angin, dibantu serangga, ya mak comblangnya apakah dibantu manusia nanti. Jadi ketika polen itu lengket di kepala putik alias stigma ini, itulah namanya polinasi. Lengket saja. Nah, kejadian selanjutnya apa? Ya kalau beruntung,
ya jadi fertilisasi, jadi biji, jadi buah gitu. Kalau tidak beruntung ya sampai polinasi saja gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kan yang kemarin kita bahas. Jadi ketika datang angin ya si polen ini sudah matang, kemudian rame-rame nih lengket di stigma ini. Ya, kan biasanya kalau lengket tuh nggak cuma satu ya. Walaupun yang berhasil nanti nggak semuanya gitu. Nah, kemudian mereka melakukan pemanjangan ya, berebut jalan. Nah, sudah ada di sini 2 inti, berarti sekali mitosis. Ya, sudah ada 2 inti kemarin, inti vegetatif, inti generatif. Ya udah si vegetatif yang bawa lilin. Ya, jadi ini jalanannya gelap nih. Ya, nah dia yang buka jalan, ya ketemulah, ya jadilah pembuahan ganda yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang ini gimana perkembangan selanjutnya, gitu ya? Nah, kalian tuh harus punya persepsi bahwa kejadian ini tetap di dalam ovul. Ya, tetap di dalam ovul ini. Ini rahimnya bunga. Ini rahimnya tanaman. Jadi analog kok seperti pada perempuan gitu. Kejadian ini nggak di luar bunga ya, tetap di dalam ovul. Tapi ketika ini terjadi, si mahkota, kelopak dan sebagainya ya sudah rontok gitu. Hamil nih, bunganya tuh hamil ceritanya. Jadi nggak perlu lagi orang hamil itu kan nggak perlu dibuahi lagi gitu. Jadi penarik-penarik serangga dan sebagainya tadi sudah rontok. Ya daunnya, mahkotanya, kelopaknya. Nah, tinggal ini membengkak nanti si ovul ini. Gitu membengkak ya terserah bayinya mau 1 mau 2 ya tergantung berapa banyak polen yang berhasil membuahi si ovul. Nah, makanya kalian bisa melihat misalnya kayak durian. Durian itu bijinya banyak. Nah, kelapa itu 1 buah ya 1 biji. Nah, kalian kan belum pernah nengok kelapa yang kembar gitu ya, gandengan, belum pernah. Nah, karena memang ovulnya itu cuma 1. Nah, ada bunga yang ovulnya banyak, ada bunga yang ovulnya 1. Mana penandanya? Lihat aja buahnya. Jeruk yang buahnya bijinya banyak, nah berarti itu ovulnya banyak. Ya begitu. Mangga, ya yang bijinya dagingnya tuh 1 buah ya 1, berarti ovulnya 1. Jadi si rahimnya kejadian ini tetap di dalam ovul ini. Nah, gimana kejadiannya? Nah, setelah ini ada video ya yang bisa ngebantu kalian atau Ibu putar aja deh videonya biar kalian lebih ini ya, lebih main audio visualnya. Ya. Nih, kayak kemarin ya, nanti sambil Ibu jelasin. Suaranya kedengeran? Belum. Belum ya. Oke, nggak apa-apa nggak ada audionya, nak. Tapi kalian perhatikan saja ininya, apa namanya, videonya. Ya, nggak apa-apa nggak ada audionya. Lagian ini bahasa Inggris juga sebenarnya. Ya, perhatikan saja visualisasi videonya. Oke? Nah, ini sambil Ibu jelasin. Nah, gini. Nah, jadi kan kita sudah sepaham bahwa yang namanya bayi si biji itu terdiri dari zigot dan endosperma. Ya, oke, kita bahas satu-satu zigotnya dulu. Nah, kayak mana zigot ini bisa jadi banyak sel? Nah, ya. Nah, kalian lihat di sini ya, ada pola pembelahan. Jadi membelahnya juga nggak sembarangan. Nah, mereka tuh pakai rumus matematik. Ya, silakan nanti orang matematik membuat formula ya bagaimana formula rumus untuk pola pembelahan zigot ini. Kayak gitu. Karena dia yang di atas nanti jadi gerombolan sel berbentuk bola, yang di bawah membelahnya ke bawah gitu nah. Gitu. Jadi yang di bawah ini nanti akan jadi plasenta, ya kemarin sudah kita bahas sedikit. Yang di atas ini nanti akan menjadi kotiledon. Nah, makanya nanti kita kenal dengan dikotil, monokotil ini asal muasalnya. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, oke, kalian bisa lihat ya pola pembelahan pada tanaman ini. Oke.
Nah, kalau dia bercabang begini, nak, ya, berdua begini, inilah yang jadi kok yang nanti akan kita sebut dengan dikotil, gitu. Nah, makin gede, ya ketika makin gede kan plasenta ini tidak terlalu berfungsi lagi, ya. Jadi si endosperm ini ada di sekeliling ini, dia ngasih makan, terus endosperm ini. Nah, sampai satu saat bisa saja habis, gitu, nah, ceritanya si cadangan makanan itu. Nah, kalau sudah begini, nah berarti sudah ada pembagian tugas. Jadi sistem di biologi itu begitu saja gitu. Kalau sudah banyak, ya udah kita harus bagi tugas, ya. Bentar ya. 15 menit. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, tuh ya, ini sudah ada pembagian tugas epikotil, berarti dia nanti yang akan menjadi tunas. Gitu, nah lihat lagi ya. Nah, kemudian ada lagi bagian yang lain nanti. Coba lihat. Nah, ini hipokotil. Ini epi atas, hipo bawah. Berarti hipo inilah yang akan menjadi akar. Begitu. Oke, kalian sudah lihat? Nah, ini bedanya. Ya, nanti kalian akan menemukan perbedaan antara biji monokotil yang dia cuma satu kotiledonnya, tidak bercabang, kemudian ada biji dikotil yang dia memiliki dua cabang kotiledon. Nah, oke. Ibu share lagi ya PPT-nya biar paham. Nah, jadi gitu, nak. Nah, dari zigot membelah ya dikasih nama, kemudian kalau sudah rame begini ya dikasihlah ini tugas ya. Nah, kau jadi tunas ya, aku jadi akar gitu. Ini ujung kotiledonnya yang nanti ketika berkecambah kan bisa lihat tuh kotiledon netap di bawah ya, namanya perkecambahan hipogel. Nah, atau kotiledonnya naik ikut ke atas, itu namanya perkecambahan epigel. Nah, nanti ada video yang bisa membantu. Jadi ketika begini strukturnya, ini kan ovul ya, ini tetap rahim. Nah, kotiledon ini tetap berkembang, ya membagi tugas. Si endosperm itu tetap melakukan tugasnya juga, ngasih makan. Nah, jadi si bayi ini tetap tumbuh di dalam rahim, ada endosperma yang ngasih makan, ya nanti akan ada biji yang dia menghabiskan endosperma ini sampai benar-benar habis. Jadilah dia biji yang berdaging. Mana biji yang berdaging? Kayak kacang tanah, kacang-kacangan, kacang kedelai. Nah, itu biji yang sudah berdaging. Kalau ditanya, mana endospermanya? Sudah nggak ada. Mana buktinya? Bisa kan belah dua. Gitu. Nah, ya. Nah, jadi ini endospermanya gitu. Nah, gitu, nah. Jadi ini bayinya, kemudian kan lihat ini ada endosperma yang mengelilingi. Nanti bayi ini makin lama nih ngambil alih, ya, mengekspansikan dirinya di sini di ruangan yang penuh dengan makanan ini. Nah, kayak gitu makin lama makin gede, ya endospermnya juga makin lama makin berkurang. Gitu karena diambil gitu sama bayi ini. Ya bayinya terserah lah, bayi dikotil atau monokotil. Nah, sampai dia gendut. Nah, kalau sudah gendut begini kan kalian tidak lagi menemukan endosperma yang tadinya banyak sekali yang warna coklat ini, kan makin sedikit. Ya, jadi ini sudah mature. Ya, sudah apa ya? Sudah matang gitu. Nah, inilah struktur biji yang sudah matang. Nah, jadi ketika biji ini matang, ya bisa nggak langsung ditanam? Tidak. Biji ini juga butuh masa dorman. Nah, ini hebatnya biji gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli jagung ya, beli bibit jagung di pasar, bentuknya kan kering sekali itu, nah. Kering sekali. Itulah biji dorman.
Nah, atau yang di rumahnya misalnya bertani jagung, berkebun jagung misalnya. Selain untuk dijual kan ada yang dibibit ya. Bibit jagung itu kan dijemur dulu ya. Nggak langsung petani itu gitu dipanen, langsung ditanam lagi. Enggak. Nah, karena semua biji itu punya masa tidur. Jadi udah capek nih ya, udah capek, udah tidur dulu. Dan masa tidurnya itu beda-beda. Ada biji yang bisa dorman sampai 300 tahun, ya ada biji yang dormannya sehari aja ada. Nah, ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, jadi kalau nanti kalian tertarik ya kerja di lembaga pembenihan, di Batan, dan seterusnya, mungkin kalian nanti akan bisa melihat banyak sekali koleksi bibit tanaman di seluruh Indonesia yang sedang dorman. Gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya? Bu, Ya, silakan. itu yang 300 tahun itu contohnya apa, Bu? Nah, Ibu nggak tahu sih nama benihnya itu apa. Nah, mungkin nanti kalian bisa searching karena tanaman ini sebenarnya banyak sekali gitu. Jadi kalaupun nanti kalian ngambil kuliah di biologi, belajar taksonomi atau belajar tumbuhan, nanti kalian akan disuruh pilih kalian maunya bahas tanaman apa. Begitu, karena banyak sekali. Tapi dari literatur yang dibaca memang ada jenis biji yang dormannya sampai ratusan tahun. Artinya kita bisa simpan dia gitu. Kita simpan dalam bentuk kering, ya kapan-kapan bisa kita tanam. Beda sama manusia ya. Nah, manusia itu tidak ada fase dorman gitu. Jadi ketika dia sudah jadi embrio ya udah dia berkembang terus sampai di fase tertentu berhenti. Kalau biji ya setelah dia mature ya udah dia tidur dulu kayak apa ya, kayak legenda ratu tidur gitu. Nah, kapan dia akan bangun? Ketika dia kita siram air. Maka syarat untuk perkecambahan adalah air. Nah, jadi kalau kalian beli bibit, apapun bibit yang kalian beli, jangan langsung ditaruh di tanah. Bisa sih, bisa, tapi dia harus berjuang lebih gitu. Ya, ketika kalian langsung beli bibit jagung atau kedelai atau toge kacang hijau biasanya, kan nggak kita rendam, langsung kita sebar aja, bisa hidup. Nah, beruntung kalau dia menemu tanah yang gembur, beruntung dia kalau nemu tanah yang agak sedikit lembab. Kalau tidak, berarti usaha dia untuk berkecambah itu lebih besar gitu. Jadi kita bantu dengan cara apa? Dibangunkan dulu. Nah, kalau kalian telat bangun light teaching, disiram air kan langsung bangun ya. Tanaman juga begitu. Jadi untuk membangunkan atau mengakhiri masa dorman dia, maka berilah dia air. Begitu. Nanti nama bijinya kalian bisa searching ya. Bisa saja biji itu tidak ada di Indonesia, tapi ada di negara asing, di negara luar. Nah, beginilah kira-kira stage-nya ya. Jadi biji ini juga berjuang untuk mematurkan dirinya. Nah, maka mulai sekarang tuh coba deh kita lebih menghargai tanaman yang berjuang untuk berkecambah ini, jangan asal pijak. Ya, coba dibangun kemampuan naturalisnya itu lebih menghargai karena dia satu-satunya produsen terbesar ya di alam semesta. Nah, makanya di awal Ibu katakan ngapain kalian belajar pertumbuhan tanaman? Ya mau jadi apapun kalian nanti, ya kalian tetap butuh mereka. Gitu. Ya. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, nanti ya kalau nemu gambar begini inilah monokotil, inilah dikotil. Kayak gitu. Memang asik nih kalau melihat dia di bawah mikroskop. Ini akan kelihatan kalau mikroskopnya bagus ya. Nah, perkembangan ini sampai endostemnya habis. Benar-benar habis. Nah, kalau sudah begini ya sudah nature. Ya, tergantung bijinya apa. Sekarang bagaimana struktur bijinya ketika dia dewasa? Nah, nanti kadang mau tuh ada soal yang menanyakan apa sih beda struktur biji dikotil dengan monokotil. Yang jelas, ya kalau kalian lihat secara struktural, ya kotiledonnya beda ya. Yang satu yang satu dua gitu. Nah, terus lihat lagi, ya ada nggak seed coat? Seed coat ini apa ya? Kulit biji. Ya dua-dua punya seed coat. Ya, dua-dua punya seed coat. Berarti ini bukan pembeda. Nah, kemudian kalian bisa lihat lagi apa embrionya. Ya, embrionya. Nah, kalau di sini
Nah, ini kan apa ya namanya? Seperti belum terdiferensiasi ya. Nah, kalau di sini kita udah lihat, oh ini kayaknya kacang deh. Ya, ini sudah mulai muncul daunnya. Jadi kadang mau tuh di soal dia nanya, apa sih perbedaan struktur antara biji dikotil dengan monokotil selain dari jumlah kotiledonnya. Nah, gitu. Ya. Inputnya dia punya, sama-sama punya. Nah, kemudian sudah ada calon batang, ya, sudah ada calon akar, nah sama, ya, sama-sama punya. Nah, apalagi yang membedakannya, gitu. Nah, di sini kan lihat, di sini masih ada endosperm. Jadi si embrio ini tidak menghabiskan seluruh cadangan makanan. Tapi pada biji yang satu ini, bin ini apa ya? Kacang-kacangan. Ya, terserah kacang merah, kacang hijau, kedelai, terserah. Penting ini kacang-kacangan. Nah, kalau di sini kalau udah nggak nemu mana endosperm, sudah tidak ada bacaan endosperm. Ya, karena dia sudah menghabiskan seluruh endospermnya. Nah, kayak gitu. Oke, untuk hari ini kita nggak usah panjang-panjang ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti Ibu yang nanya ke kalian nih. Apa coba beda biji dengan bakal biji? Apa coba? Kita udah bahas sampai biji yang mature. Kita juga udah bahas bakal biji. Apa bedanya biji dengan bakal biji? Oke, nggak ada yang bersuara, berarti Ibu tunjuk ya. Monica, silakan Monica. Monica, masih ada di room? Ada Bu. Ya, coba apa deh beda biji dengan bakal biji? Kalau menurut saya Bu, kalau biji itu yang kalau bakal biji itu yang memberikan makan pada bijinya, Bu. Bakal biji itu yang memberikan makan pada bijinya, terus bijinya ngapain? Terus bijinya itu nanti yang akan biji itu nanti bukan Bu, biji itu nanti yang akan jadi bakal biji kalau sudah masak gitu Bu. Nggak jelas suaranya, coba diulang. Kalau biji itu nanti yang akan menjadi bakal biji dari tumbuhan yang berbunga itu Bu, yang udah masak gitu Bu. Oke, coba dibantu satu lagi deh. Satu lagi. Bu, saya Bu. Ya, silakan siapa itu? Daeng Bu. Oh, Daeng. Silakan Daeng. Bakal biji itu Bu, tempat adanya sel ovum Bu, dan tempat pertemuan sel ovum dan sel sperma, yaitu terjadinya fertilisasi. Kalau biji itu zigot yang menjadi embrio hasil fertilisasi Bu. Oke, good, Daeng. Dapat ya konsepnya? Bakal biji itu nama lainnya adalah ovul. Nah, rahimnya itulah tempat ketemunya. Disitulah ada gamet betina yang kemarin dimatangkan. Sementara biji adalah hasil kawinnya. Gitu. Jadi kalau kita bilang biji mangga itu sudah ada bayinya gitu. Tapi kalau kalian sebut bakal biji, ya berarti itu adalah rahimnya, adalah ovulnya, adalah tempatnya. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah Bu. Kalau udah ngerjakan tugas pasti tahu itu perbedaannya. Ya, oke. Diselesaikan tugasnya ya, karena tugas di pertemuan yang kedua itu benar-benar konsep. Jadi kan harus bisa membedakan biji dengan bakal biji, ovul dengan ovarium, apakah semua bunga punya ovarium dan seterusnya. Oke, Bu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Semoga kita sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.